Halo netizen, ini adalah all new Subaru Outback. Nah, ini merupakan sebuah model yang sangat legendaris ya di line up Subaru. Nah, jadi Subaru Outback ini merupakan versi crossovernya dari Subaru Legacy ya. Atau kalau di Jepang sendiri, dia itu namanya Subaru Legacy Outback. Dan ini merupakan generasi paling baru yang kebetulan juga sudah diluncurkan di Indonesia pada acara Gias 2023 kemarin ya. Dan kebetulan banget nih, kita lagi dipinjemin mobil tesnya sama Subaru Indonesia untuk ulasan lengkap di channelnya Kendara. Jadi buat review jalannya nanti akan ada videonya untuk di channel Kendara. Nanti bisa lihat di deskripsi aja ya kalau videonya sudah tayang. Dan sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi kayak kebanyakan kunci Subaru yang modern gitu ya. Dia ada tombol lock, unlock di logo Subaru, dan tombol buat buka bagasi. Dan dia juga punya fitur keyless entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan sentuh guratan ini untuk kunci mobilnya. Dan harusnya dia ada auto folding, cuma tadi lagi dimatiin, jadi kalau kita kunci spion akan otomatis terlipat. Nah, untuk interior ini juga bagus ya, jadi dia tuh warnanya perpaduan antara hitam dengan saddle tan seperti ini yang kelihatan jadi lebih mewah dan lebih adventurous juga ya, sesuai dengan tema mobilnya. Bahannya juga kulitnya halus gitu ya, kayak nappa leather gitu, dan pengaturannya juga sudah full elektrik untuk kedua jok depan, maju mundur, naik turun depan belakang, dan dia juga punya recline serta lumbar support dua arah. Sudah ada airbag samping juga, bahkan di bagian sini ada center airbag ya labelnya. Jadi kalau misalnya ada tabrakan samping, dia ada kayak semacam airbag shield di tengah-tengah kedua jok depan biar kepala dari kedua penumpang di depan itu nggak beradu ya. Dan dia juga sudah punya fitur memory seat 2 slot. Bahkan dia juga punya fitur driver personalization system. Jadi kalau misalnya kita masuk, dia langsung tahu siapa yang sudah disimpan gitu ya, profil berkendaranya lewat eye scanner yang ada di bagian sini. Kelihatannya kayak ada kedip-kedip infrared gitu. Nah, kalau misalnya kita udah simpen profil berkendara kita langsung disesuaikan dengan posisi yang udah kita save gitu ya, dari posisi nyetir, AC, posisi spion dan lain-lain. Nah, untuk nyalainnya juga gampang, tinggal kita injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini ya untuk menyalakan mobilnya. Oke, sudah menyala. Halus ya mesin boxernya. Oke, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Subaru Outback. Nah, untuk setirnya seperti ini, dia sudah dilapis kulit dan familiar sih seperti setirnya si Forester atau mungkin si Crosstrek gitu ya. Sudah dilapis kulit dan pengaturannya lengkap ya, tilt teleskopik walaupun masih manual. Dan di sebelah kiri lengkap nih tombolnya, ada buat ganti track, source, MID, auto telepon, voice command, dan volume. Di tengahnya ada SRS airbag untuk pengemudi dan klakson. Di sebelah kanan juga ada untuk cruise control yang sudah adaptif ya. Jadi dia punya fitur EyeSight khas Subaru, sudah ada lane keeping assist juga, dan ada switch untuk mode berkendara. Di sini ada SI Drive ya namanya. Jadi kalau I itu namanya intelligent kayak semacam mode eco, dan kalau S dia jadi sport. Di baliknya juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan untuk tuas lampunya sendiri juga dia sudah otomatis, ada switch fog lamp depan dan belakang, dan dia juga punya sen yang kayak model-model BMW gitu. Jadi kalau kita ngesen, dia balik ke tengah, begitu pula kalau ke kiri, dia balik ke posisi tengah. Dan kalau mau matiin gitu ya, tinggal balikin ke arah sebaliknya. Jadi kalau kita sen kanan, matiinnya tuh ke kiri ya. Atau misalnya kalau kita habis kelar belok, ya dia self cancelling juga. Dan di sebelah kiri ada switch untuk wiper sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang 2 speed. Instrument clusternya seperti ini, jadi terlihat mewah gitu ya dengan backlight warna putih, dan dia juga masih menggunakan jarum analog. Di sebelah kiri ada tachometer dan temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge, dan di tengahnya ada MID berwarna yang lengkap banget. Di atas ada sisa jarak tempuh yang sekarang udah strip ya karena lampu bensin udah nyala. Ada MID-nya sendiri itu di porsi setengah atas gitu ya, jadi ada jam digital, temperatur udara luar, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, waktu berkendara, status dari auto stop startnya udah berapa lama dia mati, kompas, dan kalau kita koneksiin ke Apple CarPlay atau Android Auto, di sini dia ada panduan untuk nama jalan dan kapan kita harus belok gitu ya. Serta kalau
kita lagi nyambungin ke gadget gitu ya, ketahuan nih siapa yang lagi diputar audionya, termasuk judul lagu dan penyanyinya. Di bawahnya juga ada indikator untuk speedometer digital, bahkan dia juga ada tampilan untuk rambu-rambu batas kecepatan. Di bawahnya lagi ada gear indicator, terus ada banyak simbol-simbol ya kayak driver monitoring system, auto stop start, dan trip A serta odometer. Masih baru tuh, belum 1000 km. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan banyak panel soft touch dengan jahitan warna tan ya. Di bagian kanan sini, di bawahnya ada tombol untuk buka tutup bagasi, brightness panel instrumen, dan kayak untuk ngaktifin atau menonaktifkan power tailgate-nya. Di bawah, pedalnya juga sport pedal yang modelnya tuh aluminium gitu dengan footrest yang nyaman banget buat naruh kaki kiri. Di sini juga kayaknya ada knee airbag gitu ya di sini. Di bawah tombol-tombol ini juga ada kotak sikring dan ada tuas untuk membuka kap mesinnya di sini. Untuk door trim, dia juga sama seperti di bagian joknya ya, perpaduan antara warna hitam dengan warna saddle tan seperti ini. Dan dia juga lengkap ya soft touch-nya, dari armrest, di atas, di tengah itu empuk semua. Handle-nya chrome, di bagian sini kayak ada silver lining yang bagus, dan ada switch power window yang sudah all auto. Ada central lock, pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektronik juga. Dan untuk indikator blind spotnya juga dia terang dan di bagian sini, jadi bener-bener nyorot ke mata gitu. Jadi kita akan aware gitu kalau ada kendaraan di blind spot kita. Dan uniknya juga kalau di switch power window-nya ini, ketika kita aktifin window lock-nya, yang belakang itu mati. Nih, kelihatan nggak? Ini kalau mati, ini kalau nyala. Tuh. Jadi ketahuan gitu mana yang lagi aktif power window-nya. Di bawah ada door pocket sama cup holder, serta ada speaker dari Harman Kardon. Lanjut ke atas, di bagian sini juga ada sun visor dengan cermin dan lampu. Dan kalau digeser, dia nggak bisa di slide ya. Dan ada card holder di sisi luar. Ada grab handle di sisi pengemudi, seatbelt bisa naik turun, dan ada SRS curtain airbags juga. Untuk spion tengahnya dia auto dimming, di sini ada tombol untuk mematikannya, dan di konsol atas ada tempat penyimpanan untuk kacamata, lampu baca sudah LED, dan ada switch untuk membuka sunroofnya. Dan memang belum panoramic sunroof ya, tapi cukup lega untuk menambah visibilitas dan kelegaan di kabin. Serta dia juga bisa di mode fan gini ya. Untuk nutup plafonnya tinggal tarik atau dorong aja. Di sebelah kiri juga sama, sun visornya ada cermin dengan lampu, tapi nggak ada card holder, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan headrest nggak cuma bisa naik turun, tapi dia juga bisa diatur sudut kemiringannya lebih dekat ke kepala kita sampai 4 step ya. Dan untuk kembaliin tinggal dorong full ke depan. Lanjut ke bagian dashboard dan center console sini ya, dia tuh punya sistem driver monitoring system ya. Jadi kalau kita lihat ya di atas head unit sini ada kayak semacam retina scanner gitu atau eye scanner dan facial recognition. Jadi kalau kita simpen si profil kita ya di sini, kita bisa edit, bisa nambah profil dan kasih nama juga. Dia akan menyesuaikan profil berkendara kita. Jadi dari mulai posisi jok, posisi spion, AC, bahkan sampai setting-settingan kayak satuan konsumsi BBM itu bisa diatur melalui sistem driver profile system ini. Dan dia juga punya fitur safety yang bagus banget. Jadi dia punya eye scanner yang bisa ngedeteksi kalau kita lagi nggak fokus di jalan atau ngantuk gitu. Misalnya kita lagi nyetir sambil main HP, dia nanti akan muncul peringatan stay alert di bagian instrument cluster dan di bagian head unit, biar kita nggak main handphone sambil jalan gitu. Misalnya mau balas text message atau WA gitu ya, kita langsung matiin handphone dan fokus untuk berkendara. Dan kalau kita udah ngantuk, itu juga akan muncul tampilan take a break atau keep eyes on the road gitu. Jadi bener-bener safety supaya kita terhindar dari malapetaka di jalan. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya. Untuk head unitnya sendiri, dia menggunakan head unit bernama Subaru Starling ya. Jadi kayak kebanyakan model Subaru yang lain seperti si Forester, WRX Wagon, atau Crosstrek gitu ya, yang modelnya tuh portrait seperti ini, layarnya juga besar, dan di kanan kirinya tuh ada tombol-tombol kayak buat tuning knob, volume knob, dan ada untuk shortcut di fogger depan belakang, serta AC climate control yang sudah dual zone. Dan untuk AC-nya sendiri, dia tuh ada di layar ya untuk atur-atur auto climate, max AC, sirkulasi udara dan mode AC,
synchronize juga di sini, dan untuk zona AC-nya juga bisa dipilih ya. Ada ke kaki, ke kaca depan, fan speed juga di bawah. Dan untuk suhu paling dinginnya dia di 17,5 derajat, paling panasnya di 32,5 derajat. Lengkap dengan heater pastinya ya. Nah, untuk head unitnya sendiri lengkap ya. Jadi dia sudah ada koneksi Apple CarPlay, Android Auto yang dua-duanya juga sudah wireless, dan ada navigasi buat peta Indonesia juga. Lalu di tampilan radio ada di sini. Media juga lengkap ya, ada iPod, iPhone, CD. Masih ada CD, ada AUX, ada Bluetooth dan USB juga. Serta di bagian bawahnya ada koneksi ke telepon. Di sini untuk shortcut matiin auto stop start, dan ada setting kendaraan ya. Jadi lengkap, dan ada car info. Jadi semacam statistik driving ya di sini. Ada status untuk sistem symmetrical wheel drive-nya, terus pitch and roll meter juga, serta maintenance. Jadi engine oil, oil filter, ban, maintenance schedule. Kalau swipe ke kanan dia juga ada shortcut untuk matiin AVH ya, auto vehicle hold, atau bisa dibilang brake hold, serta untuk matiin traction control dan stability control. Nah, balik ke settings lagi ya. Jadi di sini lengkap, ada buat setting general, jam, display, wifi, meter screen, bahasa, dan lain-lain ya. Serta sound, ini untuk setting suara, navigasi, ada sambungan telepon, dan setting mobil juga lengkap ya. Jadi ada setting untuk berbagai sistem, kayak contohnya eyesight, ini untuk sistem ADAS-nya, ada pre-collision braking, lane departure, mau sebagaimana dia fungsi gitu ya. Dan cruise control acceleration-nya juga bisa diatur, mau yang nyantai atau mau yang gercep lewat mode-mode di sini. Ada eco, comfort, standard, dan dynamic. Ada lead vehicle acquisition sound, jadi kalau mobil depan itu udah nyala, udah jalan gitu ya, ketika lagi macet dia akan memberitahu biar kita gak diklaksonin mobil belakang. Ada eyesight assist monitor. Nah, ini juga unik ya. Jadi dia punya indikator hijau, kuning, dan merah. Nah, indikator itu ada di bagian sini. Jadi semacam heads up display gitu. Jadi dia nanti fungsinya macam-macam ya. Kalau misalnya kita lagi pakai adaptive cruise control dia jadi hijau kalau ada mobil di depan. Terus kalau kita keluar garis di jalan tol dia jadi kuning. Dan kalau kita ada tindakan yang harus dilakukan, kayak misalnya mobil depan itu ngerem mendadak, atau misalnya kita tadi main handphone gitu ya, dia akan kedip warna merah di bagian atas kaca situ biar kita dapat mengatur kendaraan ini lagi ya. Dan ada juga reverse automatic braking. Jadi kalau sensor belakangnya itu udah mendeteksi kalau kita kemungkinan nabrak di belakang, dia akan otomatis ngerem. Driver monitoring system nih juga ya. Ada facial scan, terus ada rear seat reminder, setting untuk spion, power tailgate, VDC, auto stop start, ada X mode juga, jadi mode berkendaranya. Steering responsive headlight juga bisa nyala, jadi dia punya fitur yang lampu itu bisa belok ya, tergantung kita belokin steer kanan ke kiri. Dan selain itu, head unit kan tadi segini ya, dia juga ada kayak semacam shortcut di bagian atas. Jadi di sini ada buat tadi ya mode X mode, semacam mode untuk off-road lah gitu, ada snow atau dirt, serta deep snow dan mud. Dan dia juga ada notifikasinya di bagian instrument cluster. Gak cuma itu, kalau kita swipe ke kiri, dia ada tampilan untuk berapa persen kita nginjek gas, temperatur air radiator, temperatur oli. Di sini ada navigasi dan sambungan audio. Di bawah juga ada tampilan untuk shortcut lagi ya, kayak semacam vehicle control, sisi lengkap, driver assistance, lane departure warning, rear vehicle detection ini untuk blind spot monitoring, mode setting ini untuk satuan unit konsumsi BBM dan speedometer, serta warning volume. Nah, kamera mundurnya seperti ini. Jadi dia belum ada kamera 360, tapi dia punya 270. Jadi di sini ada kamera mundur dan ada kamera curve view yang ada di bagian bawah spion tengah. Nah, ini kalau misalnya kita pencet tombol kamera yang ada di sini, dia juga berubah menjadi kamera belakang full, kamera belakang yang tadi ada curve view-nya. Dan kalau kita pencet lagi, di sini ada tampilan kamera depan, kamera curve view juga yang sebelah kiri, kamera depan full, kamera curve view doang, dan balik ke tampilan head unit. Jadi benar-benar lengkap ya di bagian sini. Di bawahnya ada electronic parking brake, biasanya injek rem untuk ngelepas, dan
tarik untuk mengaktifkan. Di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan kayak buat koin, dan ada beberapa koneksi ya di situ. Kalau kita nyalain lampu senja juga ada backlightnya. Jadi ada USB A, USB C, dan kabel aux. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia lurus saja modelnya. Dia transmisinya Lineartronic CVT 8 percepatan dengan mode manual yang full dari pedal shift ya. Dan ini transmisinya juga halus untuk perjalanan jauh ataupun di dalam kota. Di belakang sini juga ada 2 buah cup holder yang ada tatakannya ya, buat botol kecil atau botol besar itu muat. Serta di belakangnya juga ada console box dengan armrest yang empuk. Dia juga ada multi storage ya. Di sini ada yang level dangkal dan ada level yang dalam, dan di sini ada slot CD. Oke, mobil jadul ya. Dan ada tempat penyimpanan terbuka, glove boxnya, soft opening dengan blue door yang halus banget, serta ada lampu di bagian dalamnya juga. Serta ada airbag untuk penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari all new Subaru Outback. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Subaru Outback ini ya. Nah, untuk di belakang ini juga lega sekali ya untuk sebuah station wagon yang kelihatannya nggak begitu besar dibandingin, apalagi kalau dibandingin dari Eropa gitu ya. Tapi ternyata lega banget. Ini ada posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm. Lihat ya, masih ada 5 jari. Jadi overall space-nya bagus banget. Di bawah sini juga ada seat back pocket yang ada 2 tier gitu ya, masing-masing di kanan dan kiri. Di belakang center console ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di bawahnya ada power outlet USB A 2 buah, masing-masing 2,1 ampere. Di tengah sini juga ada gundukan karena dia all wheel drive kan, ada gardan dan kopel untuk ngarahin ke gardan belakang. Di atas ada 1 buah cluster lampu yang aslinya dia ada 2 lampu. Jadi bisa diubah menjadi lampu baca, atau kalau ngikut pintu ini juga bisa dinyalain gitu ya. Misalnya lagi di mode door seperti ini, kita buka, nah dia nyala dua-dua gitu. Nah, di bagian pintu juga sama seperti di depan ya. Jadi banyak soft touch dari atas sampai ke bawah. Handle-nya juga chrome. Di sini juga ada switch power window yang tadi ya, dia auto up down, dan dia juga kayak power window-nya Lexus gitu, yang kalau udah mentok atas atau mentok bawah dia tuh kayak memelan biar nggak bunyi jeduk gitu ya. Di bawah ada audio dari Harman Kardon-nya lagi, door pocket dengan cup holder. Lanjut ke jok tengah. Di sini lengkap ya, ada headrest 3 buah. Adjustment-nya juga pol banget nih, bisa sampai mentok segini jadi lega. Dan ada armrest dengan 2 buah cup holder yang ada framing warna piano black gini, jadi lebih mewah. Dan ada ISOFIX points. Seatbelt juga lengkap ya, 3 titik untuk 3 penumpang. Dan kurang lebih segitu aja sih untuk di bagian kabin belakangnya dari all new Subaru Outback ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Subaru Outback ini ya. Nah, untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder berjenis horizontally opposed, atau yang bisa dibilang sebagai mesin boxer ya. Jadi pistonnya bukan naik turun tapi ke kanan kiri. Dia 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga 188 PS dan torsi 240 Nm, dan dia disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi Lineartronic CVT dengan mode manual secara virtual sebanyak 8 percepatan. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi ya. Bisa dilihat ini engine cover juga bagus, walaupun gak rapi-rapi banget, kayak masih kelihatan ini serpentine beltnya, tapi ya cukup oke gitu ya, cukup solid kelihatannya. Cupnya emang belum ditopang hidrolik tapi sudah lengkap dengan peredam. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Subaru Outback ini memang legendaris banget ya. Jadi ini adalah generasi ke-7 apa ke-6 gitu ya. Jadi model Subaru Outback ini kan udah lama banget ya, terutama yang generasi pertama itu seinget gue dari tahun 94, yang dimana itu udah lama banget. Bahkan kalau inget-inget lagi ya, bisa dibilang ini adalah station wagon crossover pertama di dunia. Karena kalau kita lihat yang versi Eropa gitu, contohnya ada Mercedes-Benz E-Class All Terrain atau Audi Allroad, itu kan baru keluar di tahun 2000-an, sedangkan dia udah dari tahun 94 gitu ya. Correct me if I'm wrong, tapi seinget gue ini adalah station wagon berjenis crossover yang
tertua lah istilahnya di dunia. Jadi legacy dari Subaru Legacy Outback ini emang udah lama banget ya. Jadi kalau dilihat ya, dia tuh bentuknya station wagon tapi dengan imbuhan crossover, kayak contohnya ada black cladding di bagian bumper, samping sampai ke bagian belakang. Dan tampilannya itu kalau diperhatiin ya, itu unoffensive ya, jadi nggak culun tapi nggak agresif juga, kalem aja kayak station wagon mobil keluarga normal gitu ya. Bener-bener kalem, dan karena dia mesinnya boxer, dia bisa nurunin kap mesin karena kan mesinnya rata gitu ya, jadinya tuh tingginya tuh nggak terlalu jenong kap mesinnya, tapi ground clearance-nya bisa lebih tinggi karena ini yang versi crossover. Keren sih tampilannya. Dan grillnya juga ada sedikit imbuhan chrome. Di bagian depan di situ juga ada kamera untuk front view-nya tadi. Lampunya juga sudah full LED untuk di bagian depan. Jadi sennya itu switchback dengan lampu senja dan lampu DRL. Dan lampu utama juga sudah pakai proyektor LED yang dia bisa belok kanan kiri tergantung putaran setir, dan juga ada auto high beam yang pinter banget bisa ngebaca rambu-rambu di jalan, mobil di depan, mobil dari arah berlawanan, serta di bagian depannya juga ada headlamp washer, jadi bisa tetap bersih walaupun kita habis main kotor-kotoran ya. Di bawah juga ada fog lamp LED dengan cover yang ada chrome-nya. Untuk di bagian velgnya seperti ini, dia ukurannya ring 18 yang kalau diperhatiin kayak velgnya BRV ya, tapi cukup oke. Di sini ukuran bannya 225 60 R18. Jadi walaupun ringnya besar tapi bannya juga tebal gitu ya, ring 18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan beragam teknologi aktifnya si Subaru ya, terutama si Subaru EyeSight. Dan claddingannya juga lanjut sampai ke belakang, sampai di pintu juga. Bahkan di pintu belakang itu juga ada emblem Outback, beneran emblem, bukan stiker. Di bagian spion juga tadi ya, warnanya tuh silver kayak Audi S-Line gitu. Ada lampu sein juga di ujungnya, dan ada window line chrome yang nyambung sampai ke bawah dan nyambung ke spion juga. Di bagian handle dia warna body, pilarnya terutama di pilar B dan pilar C itu dia black glossy, dan roof rail ini juga keren ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini kayak roof railnya tuh nyambung gitu ya antara depan dan belakang, tapi batang tengahnya itu bisa diubah menjadi crossbar supaya kita bisa naruh roof box atau roof rack atau ski rack atau bike rack, macam-macam rack yang bisa kita taruh di atas. Dan pindahannya itu juga gampang banget, dan karena dia bawaan pabrik gitu ya, dari mobil ini baru, dia nggak berisik sampai kecepatan tinggi sekalipun. Jadi bener-bener kayak bawaan mobil gitu, nggak berisik kalau di kecepatan tinggi. Di bagian belakang kanan sini juga ada tutup tangkinya yang langsung pecat aja, dianjurkannya minimal round 95. Dan di bagian belakang ini juga sama seperti bagian depannya, unoffensive, jadi kalem, sederhana, dan nggak culun tapi nggak agresif juga. Cukup keren. Dan khasnya Subaru kekinian ya, dia bentuk lampu belakang itu agak-agak C-shape gitu, dan dia sudah full LED kecuali lampu sein dan lampu mundur. Di bawah juga ada rear fog lamp 2 buah ya, nggak cuma kanan doang, dan ada sensor parkir 4 titik yang rata dengan bumper black cladding yang ada di bawah. Ada aksen underguard juga. Di bagian emblem di sebelah kiri ada emblem Subaru symmetrical all-wheel drive, dan ada emblem Outback di sebelah kanan. Ada kamera mundur juga, lampu plat nomor sudah LED. Di bagian kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, dan antenanya juga glass print. Spoiler dengan high mount stop lamp, dan ada stiker khas Subaru juga ya yang tulisannya Made in Japan. Untuk bagasinya dia sudah elektrik, dan bagasi itu lega banget ya, bener-bener praktis untuk belanja mingguan. Di sini juga ada tonneau covernya yang bisa dibikin naik seperti ini, jadi lebih mengakomodir barang bawaan atau bisa dicopot sekalian. Nah, di bagian belakang sini juga ada audio dari subwoofer. Harman Kardonnya ada gantungan belanjaan di kiri dan di bagian kanan. Ada cargonet sedikit, dan ada power outlet 12 volt di sini. Nah, di bagian bawah juga ada tempat untuk naruh ban serep space saver serta toolkit ya. Untuk jok belakangnya juga bisa dilipat 60-40 menggunakan tuas yang ada di bagian sini. Nah, dia langsung jatuh begitu ya. Sebelah kirinya juga sama, ada tuasnya. Di belakang sini juga ada tombol untuk menutup bagasi sekaligus nutup dan ngunci mobilnya juga. Nah, yang kerennya juga gue baru nyadar, di bagian pintu belakang kiri dan kanan dia tuh kayak ada semacam apa ya, kalau gue bilang
penguat rigiditas bodi ya. Jadi di sini tuh nempel ke sini. Jadi pintu itu nggak flexing ketika kita lagi medan off-road yang mobilnya tuh nge-twist kanan kiri gitu. Jadi benar-benar solid ini mobilnya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Subaru Outback tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi kita pakai untuk ulasan lengkapnya di kendara. Jadi buat kalian yang pengen penasaran rasa berkendara seperti apa, nanti akan ada videonya yang linknya nanti akan gue taruh di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan dugal.